Buka kitab Ianatul Thalibina juz 2 halaman 9 tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ta'arodo lan lamun perlawanan opo al khusyuk wal jamaatu lan berjamaah pahiya maka utawi jamaah iku aula langkung utami kama kaya barang atbaku kang wus mertelaaken ulama alaihi ingatase ma haitsu qalu ing dalam sakira-kira wis ngandika ulama ing lapad inna fardol kifayati inna jadi mahkiyat kaul au hukiyat bil qauli au halat mahal halin ka zurtuhu wa inizu amal inna fardol kifayati satuhune fardu kifayah iku abdolu kang langkung utami minas sunati saking sunah. Walau ta'arodo al khusyu'u wal jama'atu apabila berlawanan ketika hendak melaksanakan sholat, berlawanan antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah, akan tetapi kalau misalkan sholat sendiri itu akan menambah kekhusyuan dalam sholat, sementara kalau misalkan sholat berjamaah wal jamaah itu tidak akan memberikan kekhusyuan dalam sholat. Mana yang lebih utama ketika kita mau melaksanakan sholat? Saya kira kalau misalkan saya melaksanakan sholat sendiri, tentunya saya akan mendapatkan kehusuan dalam sholat luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Khusyuk luar biasa ketika melaksanakan sholat sendiri. Tapi kalau melaksanakan sholat secara berjamaah, wah saya terhusyuk. Banyak orang, aduh nggak enak. Bagaimana yang seperti itu? Apakah sholat sendiri saja atau berjamaah yang lebih utama? Maka dijelaskan sini pahiya aula, maka yang berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendiri tapi khusyuk. Orang kada berjamaah santriin, orang mah rek khusyuk sorangan, khusyuk lah. Berjamaah itunya saat tadi nu subuh teu berjamaah sadayana alhamdulillah berjamaah. Rek khusyuk teu khusyuk nu ngaran salat fardu kudu berjamaah. Ieu pendapat kalau nu pertama pahiya maka ari salat berjamaah aula eta lebih utama. Komo lamun salat berjamaah bari khusyuk. Keren sudah. Kama atbaku alaihi sebagaimana sudah menjelaskan terhadap perlawanan antara khusyuk sendiri dengan berjamaah tidak khusyuk. Haitsu qalu, para ulama sudah berkata,
inna fardol kifayati abdolu minas sunati. Sebab fardu kifayah eta lebih utama ketimbang sunnah. Sebab ari berjamaah mah kifayah. Ari husu mah sunnah. Makanya di dalam ilmu fikih itu tidak dijelaskan husu sebagai syarat sholat, sebagai rukun sholat dan lain sebagainya, tidak dijelaskan. Adanya husu dari mana? Adanya husu itu timbul dari ilmu tasawuf. Karena itu adalah hubungannya dengan hati. Kalau misalkan di dalam sholat itu tidak ada hubungannya, tidak jadi syarat sholat harus husu. Kalau tidak husu batal sholat, tidak seperti itu. Paham? Makanya ulama ahli fikih, jumhur ulama fikih mengatakan sholat itu harus berjamaah kendati pun tidak husu. Sebab lebih utama yang kifayah daripada yang sunnah. Bagaimana perspektif Imam Al-Ghazali terkait masalah ini? Wa abtalan wusaweh patwa. Sopo Al-Ghazali Imam Ghazali wa tabi'ahu lan anut ing Imam Ghazali sopo Abul Hasan Imam Abul Hasan Al-Bakri bisarhihi ing dalam sarahe Abu Hasan Al-Kabiri, syarah Al-Kabir alal minhaji ingatase kitab minhaj bi aulawiyatin kalawan leuwih utama bi aulawiyatil infiradi kalawan leuwih utama salat ngijen munfarid salat sorangan liman kadawe uang la ya khosya'u kang oranana khusyu itu man ma'al jamaati somarotane berjamaah bi aksari salatihi ing dalam akeh-akehe salate wong. Bahkan perspektif Imam Al-Ghazali berkomentar terhadap masalah ini. Kata Imam Al-Ghazali dan orang-orang yang mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali pun mengikuti perspektifnya Imam Abil Hasan Al-Bakri di dalam kitab Syarah Al-Kabir. Syarah Al-Kabir kitab Al-Minhaj. Bagaimana pendapatnya? Pendapatnya itu adalah bi aulawiyatil infirad lima la yakhusya'u ma'al jamaah fi aksari salatihi. Lebih utama salat sendiri ketimbang salat berjamaah. Ketika melaksanakan salat berjamaah tapi tidak khusyuk, lebih baik salat sendiri khusyuk. Ini adalah perspektifnya ulama ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali. Makanya Imam Al-Ghazali itu ya lebih baik itu salat khusyuk ketimbang salat tidak khusyuk tapi berjamaah. Jadi kita mempunyai dalil. Kenapa yuk tidak berjamaah? Saya ikut terhadap kaulnya Imam Al-Ghazali yang mengikuti kaul Imam Abu Hasan Al-Bakri di dalam Syarah Al-Kabir kitab Al-Minhaj, bahwasanya lebih utama salat sendiri khusyuk tapi dibarengi dengan kekhusyuan daripada salat berjamaah tapi tidak khusyuk. Pertanyaan anak orang, geus sejauh mana kekhusyuan orang dina salat eta? Orang mau bisa khusyuk, bahkan aya carita dina khusyuk aya imam arek salat berjamaah, cek imam teh barudak santri pengalakeun kalapa mama rek nyayur cipati kalapa nu kolot jeung nu ngora rek ngarujak kalapa jeung nyayur cipati. Kalapana aya di pipir masjid. Muhun ama cek santrina teh berangkat eta kiai ngimaman salat. Begitu kiai ngimaman salat, derdeg santri naik kalapa, tangkal kalapa. Begitu takbir Allahu Akbar, dug kalapa murag hiji tah dihitung ataku imam. Bismillahirrahmanirrahim, geblug
dua tah alhamdulillahirabbil alamin geblug tilu tah dihitung ku eta kiai begitu beres teh salat ceuk santri teh mama tak ieu kalapa teh kalapa ngorakna aya 3 kalapa kolotna aya 3 di dapur ceuk kiai teh bohong sia leres mama bohong sia baraha mama 7 aing ge nyaho geuning mama nyaho pan kadenge ku aing geblugna keur salat dihitung teh aya 7 geblugan kalapa eta teh model kiai kok model urang atuh betul teh model kiai salatna geus kitu kok model urang mah santri ge teuing gitu eta teh level kiai level mama yo jadi salatnya kadon ngitung geblugna eta kalapa hese husut tidak mudah eta mah di latihan aku zikir setiap detik setiap menit zikrullah setiap detik setiap menit eta wusul ingat ka Gusti Allah zikir astagfirullah 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 tuh. Itu perspektif ulama ahli sufi Imam Al-Ghazali luar biasa sebab karakterna geus terbentuk karakter tina zikir teh geus terbentuk karakter di dalam zikir Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama ahli tasawuf yang lainnya itu sudah terbentuk sehingga ketika melaksanakan sholat maka khusyuk dalam melaksanakan sholatnya bahkan mempunyai qaul walaupun kita tidak berjamaah tetapi kita melaksanakan sholat sendiri tapi khusyuk itu lebih utama perspektif Imam Al-Ghazali wa abta Al-Ghazali wa tabi'ahu Abul Hasan Al-Bakri bi syarhi Al-Kabir Al-Minhaj bi aulawiyatil infirad lima la yakhshu ma'al jamaah bi aksari salatihi. Tuh, lebih baik salat sendiri munfarid ketimbang salat berjamaah tapi tidak khusyuk. Itu perspektif ulama yang karakternya sudah terbentuk zikir. Jadi beliau itu mempunyai keistimewaan batin. Bahkan kata Sokrates itu adalah mbahnya seorang filsuf, mbahnya filsuf. Sokrates pernah berkata, unexamined life is not worth living. Hidupmu itu tergantung, masa depanmu itu tergantung bagaimana karaktermu. Takdirmu itu tergantung bagaimana karaktermu. Artinya kalau karakter kita bentuk, beda lagi. Kalau karakter dapat kita bentuk, bisa dibentuk dengan kedisiplinan hati, mengelola hati kita. Bagaimana hati kita tidak terkotori oleh informasi-informasi yang tidak kredibel. Sumbernya dari mana? Hati kita dibersihkan dari sifat dengki, iri dan lain sebagainya, maka karakter akan terbentuk sebuah karakter yang baik, yang dimana karakter tersebut akan menimbulkan sebuah aura cahaya. Itu adalah Imam Al-Ghazali. Sokrates juga berkata seperti itu. Jadi takdirmu, karaktermu itu menunjukkan takdirmu. Unexamined life is not worth living. Karaktermu menunjukkan takdirmu. Takdirmu menunjukkan karaktermu. Jadi tergantung bagaimana karakter kita. Takdir yang Allah berikan kepada kita tergantung bagaimana karakter kita hari ini. Paham? Tuh. Makanya disantuikan dalam melaksanakan apapun supaya karakter terbentuk. Oke, makanya kita fokus sebagaimana dalam filsafat stoikisme ada bahasa yang sudah lazim kita kenal dengan bahasa apatai. Apatai itu adalah pemanah. Nah, seorang stoik di dalam filsafat, seorang stoik itu bagaikan seorang pemanah. Bila mana seorang pemanah itu akan
menembak sesuatu, menembak binatang dan lain sebagainya, maka memanahnya itu dengan keadaan fokus, seluruh jiwa dikendalikan untuk fokus terhadap tujuan, gitu kan, mengerahkan segala kemampuan ketika memanah itu fokus. Ketika selesai memanah, maka yang ada apa? Tinggal pasrah. Tuh. Jadi pemikiran seorang stoik itu pikirannya itu bukan pikiran-pikiran tingkat duniawi, tapi pikirannya sudah tingkat yang abadi, yaitu akhirat. Tuh kan? Pandangannya fokus kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Jadi mereka sudah tidak melihat yang sifatnya dunia-dunia, tidak, fokus. Dan mereka mempunyai sifat kepasrahan terhadap hukum alam semesta, pasrah kepada Allah. Itu seorang stoik. Ketika dia diuji dengan berbagai persoalan pun, dia akan melaksanakannya dengan santuy. Ketika menghadapkan satu ujian, bahkan di dalam filsafat seorang filsuf yang bernama Heraklitus, beliau adalah filsafat dari Yunani, pernah berkata ethos anthropoidaimon. Ethos anthropoidaimon itu adalah hidupmu enggak berharga apabila hidupmu enggak ada ujian. Jadi hidup itu tidak berharga jika hidup itu enggak ada ujian. Nah, ketika banyak ujian yang dihadapi oleh seorang stoik, nah, seorang stoik tadi akan menghadapi ujian dalam kehidupannya itu dengan santuy, karena beliau sudah damai dengan hatinya sudah damai sehingga mereka itu bahagia. Maka timbullah di dalam stoikisme seorang stoik yang asli seperti Marcus Aurelius, seorang Zeno, Epictetus dan lain-lain. Itu adalah orang-orang stoik yang mempunyai kedamaian jiwa, kedamaian hati, sehingga dalam melaksanakan hidup itu baik-baik saja. Paham? Tuh, luar biasa. Nah, beres tah. Kata orang kudu husu tah dina ngalaksanakeun salat. Beres tah. Jadi alus kene mana tuh? Alus kene salat sorangan cenah cek Imam Al-Ghazali mah, tapi husu daripada salat berjamaah tapi teu husu. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar? Qala wis ngandika sapa saykhuna guru ingsun sadaya, tegese Imam Ibnu Hajar. Wa huwalan utawi Abta Ghazali kazalika iku kaya mangkono soheh. In pata lamun ilang ieu husu pijamiha ing dalam sakabehe salat. Bahkan perspektif Imam Ibnu Hajar terkait persoalan ini, bagaimana perspektifnya? Imam Ibnu Hajar menanggapi komentar Imam Al-Ghazali yang mengatakan baik sendiri khusyuk dalam melaksanakan salat ketimbang berjamaah tapi tidak khusyuk. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar? Kata Imam Ibnu Hajar, kazalika, oke, bagus, sahih perspektif Imam Al-Ghazali, tapi inpa tapi jami'iha lamun sieun leungit husuna teh dina sapalihna. Itu. Jadi ngadau Imam Ibnu Hajar saur musannif ngadau guru kaula tegasna Imam Ibnu Hajar anu lapadna ari fatwana Imam Ghazali eta benar ngan syarat lamun teu bisa wusu dina sakabeh salat. Lamun teu bisa wusu dina sakabeh salat. Ari bisa wusu mah atuh mending berjamaah. Umpamana lamun orang salat sorangan yeuh. Lamun orang salat berjamaah, urang mau bisa wusu dina sakabeh salat. Maka alus kena sorangan tapi wusu dina sakabeh salat. Gitu. Ari teu bisa wusu mah lamun berjamaah. Bisa wusu ngan sapalihna mending kena salat sorangan tapi wusu. Itu tinggal di akas. Gitu.
Apakah aya deui perspektif ulama nu sajen? Aya. Wa ibta'u ibni Abdi Salam lan utawi fatwane Imam Ibnu Abdi Salam bi anal husu'a kalawan satuhune khusu iku aula leuwih utama mutlakon kalawan mutlak iku innama ya'ti pastine bakal tumeka itu ibta ala qaulin ingatase kaul sawiji innal jama'ata satuhune bare jamaah iku sunatun sunah tah wa ibta'u ibni Abdi Salam jeung geus matwakeun Imam Ibnu Abdi Salam terkait masalah khusyuk ataupun tidak khusyuk dalam salat baik berjamaah ataupun sendiri baiknya yang mana bi anal khusyu'a aula tuh mutlakon pendapat Imam Ibnu Abdi Salam lebih baik salat sendiri tapi khusyuk lebih utama daripada berjamaah tapi tidak khusyuk eta mah mutlak artina rek khusyukna sapalih atawa sakabehna dina salat pokona mah alus kene salat sorangan tapi khusyuk teu ngomong-ngomong khusyuk dina salat berjamaah sapalih teu ngomong-ngomong seperti kitu arek khusyuk dina sakabehna atawa teu dina sakabehna pokona mah nu ngaran salat bisa khusyuk sakabehna maka eta alus ketimbang salat berjamaah. Nah pendapat Imam Ibnu Abdi Salam teh innama ya'ti ala qaulin kitu saha lamun ningali kana kaul nu tadi nu ngabahasakeun innal jama'ata sunnatun sesungguhnya berjamaah itu adalah sunnah memang sunnah. Tuh karena ulama-ulama sufi itu mengatakan khusyuan itu adalah bagian daripada wajibnya salat. Rukunna salat bahkan Imam Syibli mengatakan lau kana futiratil akhiratu wa ana fi salat tawadoktu lamun Imam Syibli keur salat lalu ketika melaksanakan salat itu mengingat urusan akhirat seperti ingat urusan pahala urusan bidadari surga maka bagaimana salatnya tawadoktu wudu deui batal salatna imam sufi itu seperti itu ketika salat mengingat urusan akhirat urusan akhirat naonnya akhirat seperti bidadari lalu kemudian ada danau susu kolam susu mengingat bagai orang kayak mani di kolam susu mantap sudah bidadari di surga pengen apapun ada bagai enak sudah batal salatna lamun keur salat orang gitu Mang Roni eta teh urusan akhirat kumaha urusan dunia lau kana khutirati dunya wa ana fi salat iktasaltu urang salat ingat urusan dunia ingat mayar hutang ingat baju can diseuseum ingat itu ingat ieu ingat arek usaha ingat itu ingat ieu ingat sawah can dikored maka kumaha lain batal deui iktasaltu adus buka junub salat kitu teh urang kudu adus luar biasa geus mah tapi bagoy ripuh Gusti nah itu orang-orang istimewa nah kan bahasan lagi ku ieu bi anal khusyu'a aula mutlaqon innama yati ala qaulin lamun ningali kana kaul eta innal jama'ata sunnah di berjamaah mah sunnah anu wajib nama khusyuk ini pendapat ulama-ulama sufi luar biasa orang berjamaah orang banyak tadi berjamaah mah nurutkeun sunnah Rasul rek khusyuk teu khusyuk ke urang ditamal dina salahna kudu jadi imam orang berjamaah 27 derajat urang mah mau kabisa khusyuk asli kekeh we urang kudu berjamaah pahamnya nah beres tah tinggal ke dilanjeng walau ta'aradu fadilatun wallahu alam bisawab ilahi